Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman Noval Medilaga. Saya kuliah atau pendidikan di Institut Teknologi PLN Jakarta. Lalu saya sekarang lagi berstudi di jurusan Teknik Informatika. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode TOPSIS, materi dari salah satu mata kuliah yang bernama Sistem Pendukung Keputusan. Nah, di sini TOPSIS itu adalah singkatan dari Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution. Nah, di sini TOPSIS itu adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang. Nah, TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dan dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Nah, di sini ada tahapan dalam metode TOPSIS, ada 7 tahapan. Untuk tahap pertama menentukan kriteria dan sifat, 2 menentukan rating kecocokan, 3 membuat matriks keputusan dan ternormalisasi. Nah, lalu yang keempat, perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut. Yang kelima, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Nah, yang keenam, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Lalu yang terakhir adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Kita langsung ke soalnya. Soalnya itu tergerujuk dari yang soal sebelumnya, yaitu sebuah perusahaan akan merekrut 2 calon programmer. Adapun kriteria yang akan digunakan sebagai berikut. Untuk kriteria pertama itu adalah pengalaman kerja ya. Di sini saya tipu. Pengalaman bekerja. Lalu yang untuk kedua pendidikan terakhir dan yang ketiga jarak tempat tinggal. Nah, kita langsung masuk ke Excel-nya aja. Nah, di sini saya sudah terapkan ya data kriterianya. Ini adalah ada kode kriterianya, bobotnya maupun atributnya itu benefit dan cost. Nah, awalnya kita tabel kuadrat dulu ya, kita normalisasi. Di sini tabel kuadratnya itu kita ini ya teman-teman, kita nilai dari 0 hingga 100, kita kasih 100 hingga 0 hingga 100. Itu berujuk dari penilaian ini ya teman-teman. Hasilnya untuk Justin itu 1, C1 itu 1, C2 nya 0,7, C3 nya 0,7. Kita kaliin 100 ya. Nah, maka kita akan menemukan total dari setiap C1, C2 dan C3 sebanyak 550 untuk C1 dan C2 470 dan C3 adalah 560. Nah, setelah itu kita akan normalisasi penilaian tadi. Di sini ada 8 ini ya yang daftar sebagai programmer, tapi nanti hanya diterima 2 orang. Nah, pertama itu adalah kita hitung SQRT. SQRT itu adalah digunakan untuk mengembalikan atau mencari nilai akar kuadrat dari sebuah bilangan positif. Nah, di sini kita kita bagi nilai A1 yang C1 ini 100 dibagi dengan si 550 ini ya teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah juga sama, yang 70 dengan si totalnya, dan yang ini juga sama. Jadinya nanti untuk A1 tuh tinggal digeser-geser, lalu untuk A2 itu maka ntar yang nilai A2 70 ini bakal dibagi 50. Untuk A3 pun sama, dia akan mengikuti terus ya teman-teman, tinggal menyesuaikan aja, maka mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk normalisasi terbobot, di sini kita akan hitung untuk si nilai A1C1-nya, kita kalikan dengan bobot dari kriteria tersebut. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Maka yang di sini sudah kita hitung semua ya. Sudah saya hitung semua.
Nah, tadi ada kesalahan. Nah, di sini juga tinggal kita samakan aja ya. Untuk C1-nya itu tinggal kita turun dari A2 ini ke bobot ini karena bobotnya kan untuk kriteria C1 ya. Ini jadinya sama yang belakangnya. Kalau yang C2 ini beda lagi, itu adalah K8. K8 itu dari kriteria C2. Lalu C3 itu K9 untuk C3-nya jarak tempat tinggal. Nah, setelah kita dapat harmonisasi terbobot, maka kita cari matriks solusi idealnya untuk mencari nilai positif dan negatif umumnya ya, kayak seperti tadi, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatifnya, teman. Nah, lalu di sini kita caranya tuh tinggal cari max-nya ya. Max dari nilai data untuk C1-nya kita tinggal blok aja, langsung enter. Dan C2 juga sama seperti yang tadi, untuk C1-nya sama, C3 sama. Dan untuk negatifnya itu juga sama, cuman perbedaannya hanya di sintaksnya ya. Di sini kita pakai min. Nah, lalu kita cari untuk si tadi menentukan jarak antara nilai setiapnya ya. Di sini kita cari dari si pendaftar dari A1, A2 sampai A8 dengan cara kita pakai sintaks SQRT lagi. Di sini kita akan mengurangi nilai si A1 ini, A1C1 dikurangi dengan positif yang tadi kita udah cari. Lalu kita kuadratkan. Kalau misalkan kuadrat ini udah emang dari sononya ya, dari sananya, udah dari rumusnya. Nah, untuk C2-nya juga sama, cuma perbedaannya tinggal digeser-geser aja ya, maupun C3 juga sama. Nah, untuk negatifnya kita akan memakai yang negatif untuk yang tadi kita cari, sedangkan perbedaannya cuma itu doang ya. Untuk positif itu kita pakai W6, kalau negatif kita pakai W7. Ini 7 ini satu deret, tapi yang di C1 ini W, kalau misalkan di C2 itu adalah X, dan untuk yang di C3 adalah Y. Nah, ini untuk A1 hingga A8 caranya sama ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, maka kita hitung. Nah, di sini kita hitung positifnya, positif antar pendaftar. Sini A1 atau Justin, untuk nilai positifnya itu kita jumlahkan semua ya dengan cara kita pakai sintaks sum, lalu kita blok lagi positifnya, lalu kita enter. Nah, untuk negatifnya juga sama, kita pakai sum, terus kita blok juga. Dan untuk preferensinya kita memakai rumus yang terakhir tadi, yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, di sini itu kita pakai positif dibagi negatif, lalu ditambahkan lagi dengan positifnya, akan mendapatkan hasil 0,808. Nah, ini sama ya, ke bawahnya juga sama rumusnya, cuman perbedaannya tuh yang dijumlahkan. Kalau misalnya A2 pada perhitungan A2, kalau yang A3 pada perhitungan A3 ya, disesuaikan aja. Dan untuk rumus preferensinya itu sama ya teman-teman, jadi tinggal di blok aja. Nah, untuk kita hitung tadi udah ketemukan penerima yang dapat dari si open recruitment ini untuk kriteria yang untuk 2 calon programmer, itu kita dapatkan Justin dan si Mary ya, 2 nilai tertinggi mereka mendapatkannya, maka mereka yang akan menjadi calon programmer pada perusahaan tersebut. Mungkin sekian untuk penjelasan sehari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.